Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih. Silahkan membagikan angket yang sudah disiapkan. Instruksinya adalah kalian mengisi saja sesuai dengan pemahaman kalian. Tidak perlu menanyakan kepada Bapak dan Ibu pendamping kalau misalnya tidak paham dengan pernyataan yang ada di sana. Tidak ada diskusi, diisi saja sesuai pemahaman masing-masing. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Nanti sudah selesai, kembalikan kumpul kepada guru pendamping masing-masing. Ya, waktunya 10 menit. Ini 739, 749. Oke? Terima kasih. Iya. Allahu Akbar. Iya. Oh, kirain anu, gimana nih caranya? Oh, kamu kan kita lagi ngerekam tuh. Oh, Mungkin suaranya aja. bisa nggak ya suaraku kedengaran ya? Suaraku kecil. Sudah selesai? Sudah, masih ada 10B, 10C, 10D, kasih berapa? 1, 10E, 2, masih 2 kata ibumu, masih 2, 10F. Baik, sambil menunggu selesai, oke, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Nama lengkapnya Amalia Lely Barokah. Kalau ada tepuk tangan nih, berarti kenal ya. Ini Mbak Lely, panggilannya Oka. Nah, panggilannya Oka. Ini. Oh ya. Mbak Oka ini juga alumni dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas, lulusan tahun 2014. Kalau, oke. Nah, tepuk tangan nih, ini bahagia. Nah, Mbak Oka juga dulu pernah aktif di OSIS tahun 2011, itu sekretaris, 2012. Ini tepuk tangannya beneran apa cuma yang tepuk tangan aja gitu ya? 2012 menjadi ketua OSIS. Kemudian Mbak Oka lanjut kuliah di psikolog di, saya suka salah menyebutnya Ahmad Dhani saya bilang ya, Universitas Ahmad Dahlan, lalu lanjut ke magister psikolog lagi masih di kampus yang sama gitu. Sekarang udah kembali ke Tanjung Palas lagi untuk mengabdi di daerah kita. Nah baik, Mbak Oka, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan
kelas-kelasnya. Kita mulai dari kelas 10A. Ini ada 10A. Nah, itu Bu Oka. Pendampingnya 10A ada Bu Eti. Bu Eti Marisa, sempat ketemu ya? Wali kelas. Oh, wali kelas. Nah, ternyata Bu Eti adalah wali kelas Mbak Oka. Kalau Bu Eti, Bukis juga ya, wali kelasnya? Bukis juga wali kelasnya Mbak Oka. Mbak Oka masih ingat. Jadi memang kan selalu mengingat gurunya ya, walaupun sudah selesai. Ya, masih ingat. Di sana 10B. 10B. Mana suaranya? Nah, 10B malu-malu. Pemalu tumben. Tumben deh. Ikro, tumben pemalu Ikro. Oke, di sana pendampingnya ada Ibu Okta. Nah, itu bukan Okta, beliau guru BK. Oke, kita balik keliling aja ya. 10F, 10F, mana 10F? Wah, itu. Di sana ada anak kesayangan saya Azam. Mana Azam? Azam? Di sana pendampingnya ada Guru Nurul, kebetulan beliau juga wali kelasnya. Lalu sebelahnya adalah 10E. Aku tadi semangat tuh. Wali kelasnya Ibu Ari. Jadi wajar ya kalau semangat ya. Ada Ibu Ari sama Ibu Eka. Selanjutnya adalah kelas. Ini anak wali saya tercinta 10D. Oh, paling dari dia Bapak. Pendampingnya ada Ibu Leni, guru BK. Saya bertiga sebenarnya sama Pak Habibi, beliau masih di sekolah. Lalu the last but not least 10C. 10C ini wali kelasnya Ibu Mulyani. Nah, pendampingnya ada Mr. Agus sama Mas Ustadz. Nah, ya ada 3. Berempat sih ada Ibu Ima lagi. Ya. Kemudian, di sini di sana ada Pak Dani, lalu Pak Adha, Bu Megawati, wali kelas 10B. Siapa lagi yang belum saya sebut nih? Sudah kayaknya. Sudah ya. Nanti kita juga kedatangan teman dari Mbak Oka. Di sana ada Mbak Dea, alumni kita juga. Itu Mbak Dea nanti akan membantu. Ya. Ini kita dari mana ya? Mbak Dea angkatan ya? Enggak, bawah. Bawah lagi. 2000 berapa Dea? 2015. Ya. Baik, sambil menunggu sambungannya tersambung, jadi selama kegiatan nanti kita akan terbagi menjadi 3 sesi. Ada yang nanya sesi itu apa? Sesi itu adalah 4 part, ada bagian-bagian. Sesi 1 kegiatan yang berbeda, sesi 2 sesi 1 nanti materi sedikit penegasan dari materi kita yang sudah di kelas, ya. Oke, halo. Nanti sesi kedua kita akan bermain role play, ya. Nanti sesi ketiganya ada game, ya. Nanti boleh makan nanti di jam setelah sesi 1, ya. Nanti boleh makan kalau lapar, biasanya lapar nih. Makanannya mau masing-masing, tidak kan? Nggak ada kantin sebenarnya. Nggak ada kantin, nggak boleh ada kantin. Baik, selama kegiatan nanti Mbak Oka akan memandu kegiatan pada hari ini, jadi tolong fokus dan diperhatikan. Silakan Mbak Oka. Ya, sebentar ya. Mbak Oka. Oh ya. Dibuka. Tadi sudah diperkenalkan sama Bu Hindun. Sekarang saya mau dengar lagi suaranya. Mana kelas 10A? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran? Enggak lagi. 10A mana suaranya? Ya, 10B? 10C? 10D? 10E? 10F? Ya, habis itu
juga bisa panggil Oka, ya terserah lo mau Amalia atau Oka sama aja. Nah, di sini saya akan sharing dengan teman-teman mengenai remaja gitu ya. Teman-temannya remaja tuh sudah dewasa ya? Oh, anak-anak, masih anak-anak jangan-jangan ya. Oke, nah sebelum kita belajar atau sebelum kita bermain, mari kita membaca doa. Sudah doa belum sebelumnya? Sudah. Oh ya, kalau sudah, ya sudah berarti bosan. Oke, tolong Pak, next. Nah, jadi tadi sudah disampaikan sama Bu Hindun mengenai kegiatan kita hari ini. Jadi ada 3 sesi atau ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah brainstorming, yang kedua ada role play, yang ketiga ada game. Nah, brainstorming itu ya kita akan membahas sesuatu menggunakan kognitif kita, lalu nanti ada role play, nanti kita akan bermain peran, lalu yang ketiga ada game. Itu ya. Oke, lanjut lagi Pak. Nah, untuk kegiatan ini lebih tertib dan menyenangkan, akan ada kontrak kelas. Di sini bisa teman-teman lihat, itu ya ada A, B, C, D, E, F. Itu adalah perolehan skor, kayak main game gitu loh, kayak apa pemilu gitu. Jadi ada perolehan skornya. Nah, jadi ada poin yang dikumpulkan bagi kelas yang teraktif. Jadi kalau kelas yang teraktif akan dapat hadiah, gitu ya. Jadi nanti setiap kalau misalnya ada peserta yang aktif bertanya, ya aktif bertanya atau dia menanggapi atau berinisiatif maju ke depan, nanti akan dapat poin dari Bapak Ibu pendamping. Boleh lihat poinnya kayak mana ya Bu? Oh tuh nanti dikasih sama Bu Hindun ya, nanti dapat poinnya. Nanti dihitung. Nah kalau yang paling banyak nanti akan dapat hadiah. Jadi sudah dapat hadiah dari sekolahan ya. Tuh, jadi tenang aja semuanya akan dapat hadiah. Ya maksudnya yang menang gitu. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar aturan atau ada yang tidak aktif, nanti akan dikurangi poinnya. Gitu ya. Gimana? Sepakat semuanya? Kira-kira hadiahnya apa ya? Uang. Mobil. Apa lagi? Nah, sekarang tentang brainstorming. Jadi silahkan yang bawa alat tulis bisa dipakai untuk menulis. Kalau nggak mau menulis juga nggak apa-apa sih. Soalnya nggak dinilai juga. Tapi ini adalah pengetahuan baru mungkin dibutuhkan sama teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, semuanya siap ya? Sekarang saya mau tanya dulu, teman-teman sudah belajar nggak tentang perubahan antara anak-anak ke remaja? Sudah? Ada yang tahu nggak apa perubahannya antara anak-anak dan remaja? Yang mau angkat tangan, maju? Ya. Nama dan kelasnya. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dari kelas 10D. Perubahan anak ke remaja itu bisa berupa fisik ataupun cara dirinya berkembang, seperti terjadi perubahan pada suara atau cara berpikir atau sikap pada dirinya. Oh ya, oke. Ya, kelas 10 C, D. D. Ya, 10D. Tolong kasih poin. Oke, ada lagi yang mau? Ada lagi? Selain tadi ada suara gitu ya? Tubuh, ada lagi? Ada nggak? Ayo, maju. Ayo. Nama kelas? Perubahan anak ke remaja apa? Perubahan fisik yang diperhatikan oleh lawan jenis. Oh ya, oke. Ya. Ya, tadi nih, kasih stiker ke kelasnya. Ada lagi? Kelas mana nih yang belum nih? Siapa? Mana?
sama kelas E. Ya, tadi sudah menyampaikan ada perubahan tubuh gitu ya, perubahan tubuh. Dan itu memang paling sering disampaikan antara anak dan remaja, tapi lebih tepatnya itu disebut sebagai pertumbuhan. Nah, ada perbedaan ya antara pertumbuhan sama perkembangan. Kalau pertumbuhan itu secara kuantitatif, jadi yang pendek jadi tinggi, gitu ya. Atau yang ada perubahan gitu dari tubuh, misalnya yang perempuan gitu ya, terlihat payudaranya misalnya, terus yang laki-laki lebih ini ya, bidang bahunya gitu ya, dan semacamnya. Nah, itu adalah disebut sebagai pertumbuhan. Oke. Nah, lalu ada yang disebut sebagai perkembangan. Nah, perkembangan ini jarang sih dibicarakan, tapi kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan. Itu. Nah, kalau dalam ilmu psikologi itu ada yang disebut dengan perkembangan kognitif. Jadi otak kita itu dia nggak cuma begitu aja, gitu ya. Otak itu nggak cuma seperti itu aja. Otak itu berkembang, bukan bertumbuh. Kalau bertumbuh nanti kepala kita besar. Jadi otak itu nggak bertumbuh, otak itu berkembang. Jadi fungsinya itu berkembang. Oke, next. Nah, di sini ada fase lah gitu ya, perkembangan kognitif. Jadi kita lihat dari usia 0 sampai 2 tahun itu namanya sensori motor. Nah, sensori motor artinya anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu baru mengenal sesuatu berdasarkan panca indera. Jadi dari penglihatan, pendengaran, penciuman gitu ya, atau perabaan dan pengecapan. Nah, anak-anak itu baru tahu dari sensori motor, dari sensori motornya. Itu untuk anak-anak. Terus kalau untuk yang usia 2 sampai 7 tahun itu adalah pre-operasional, artinya anak-anak sudah mulai paham. Oh, yang basah ini namanya air, gitu ya. Mereka kalau anak-anak kan cuma tahu ini basah gitu ya, tapi nggak tahu kalau itu disebut air. Nah, kalau anak usia 2 sampai 7 tahun sudah paham itu air gitu ya. Nah, lalu ada konkret operasional usia 7 sampai 11 tahun. Nah, di sini dia sudah mulai belajar perbedaan besar kecil, gitu ya. Nah, jadi ada cerita waktu itu keponakan saya. Jadi dia tuh suka banget sama dinosaurus. Nah, habis itu dia pergi ke toko boneka, toko mainan gitu ya, toko mainan. Nah, di situ ada mainan dinosaurus yang kecil-kecil, jumlahnya banyak, sama dinosaurus gede yang terukur. Kalau misalnya kalian disuruh milih, mau milih dinosaurus kecil-kecil yang banyak atau dinosaurus yang besar? Besar. Ya. Kalau misalnya kita mungkin berpikir mending beli yang besar gitu ya sekalian gitu. Tapi karena anak kecil itu nggak tahu, mereka hanya tahu banyak. Jadi mereka lebih milih yang banyak meskipun kecil. Nah, itu anak-anak biasanya cuma sampai di situ. Nah, kalau usia 7 sampai 11 tahun itu sudah mulai paham. Ada yang kecil, ada yang besar, dia akan lebih memilih yang besar. Atau misalnya anak-anak kita kasih uang 100.000 sama 10.000. Ya kurang lebih mirip-mirip lah warnanya kan. Dia akan milih yang mana? Dia nggak tahu tuh 100.000 sama 10.000 apakah nilainya sama atau enggak gitu ya. Tapi usia 7 sampai 11 tahun itu sudah mulai paham. Nah, lalu 12 atas ini sudah teman-teman nih. Teman-teman sudah 12 ke atas kan? Jangan-jangan ada yang 10 tahun. Ada yang 10 tahun. Kecepatan gitu, maksudnya kelas akselerasi nggak ada ya. Nah, usia 12 ke atas itu formal operasional. Jadi sudah bisa belajar kayak teman-teman sekarang. Sudah bisa sekolah, sudah bisa tahu aturan-aturan. Kalau misalnya ibunya bilang jam 9 harus tidur, itu sudah paham tuh. Jam 9 harus tidur. Paham, tapi nggak tahu dikerjakan atau enggak. Ya kan? Karena kita sudah paham hal kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah perkembangan untuk otak. Gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk otak? Perkembangan otak? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, di sini adalah perkembangan psikoseksual. Nah, perkembangan psikoseksual ini menekankan bahwa anak-anak atau manusia itu punya kesenangannya, gitu ya, fungsi kesenangannya. Kalau ketika dia usia 0 sampai 2 tahun, kesenangan anak itu di mulut.
Jadi kalau kalian punya adik atau kalian ingat zaman dulu kalian itu suka makan apapun gitu ya, mau makan makanan beneran gitu ya, mau makan apa gitu ya, batu apa segala macam, itu memang anak usia 0 sampai 2 tahun itu suka makan gitu ya, maksudnya suka memasukkan sesuatu di mulut gitu, jadi seneng. Nah itu oral, lalu usia 2 sampai 3 tahun itu anal. Anal artinya anak sudah berani atau sudah bisa untuk buang air besar sendiri, usia 2 sampai 3 tahun. Gitu. Kalian ingat gak kalian waktu sudah bisa lepas pampers itu usia berapa? Nggak tahu ya? Tanya ke ibunya masing-masing ya, ke rumah. Nah itu biasanya usia 2 sampai 3 tahun itu memang anak-anak sudah lepas dari pampers gitu ya, atau sudah ke WC sendiri. Nah itu ada kelegaan gitu ya, sudah lega karena perutnya sudah tidak sakit lagi. Nah itu usia 2 sampai 3 tahun. Lalu usia 3 sampai 7 tahun itu falik. Falik itu artinya anak sudah bisa membedakan kalau ada laki-laki, ada perempuan, gitu. Jadi dia bisa melihat, oh bapak itu beda sama ibu, gitu ya. Atau kakakku perempuan sama kakakku laki-laki itu berbeda, gitu. Nah kalau dulu saya kan punya sepupu laki-laki. Saya berpikir kalau orang di zaman dahulu, ini waktu saya kecil ya, saya pikir orang di zaman dahulu itu semuanya laki-laki. Terus semakin dia berkembang, dia berubah jadi perempuan. Karena kan adik saya tuh laki-laki tuh, terus kok saya perempuan beda sendiri gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa manusia itu laki-laki dulu semuanya, terus nanti ketika dia dewasa dia akan jadi perempuan. Tapi saya bingung kok bisa bapak saya tuh masih laki-laki gitu ya. Harusnya kan kalau sudah dewasa tuh jadi perempuan gitu. Nah itu adalah pemikiran waktu masih kecil gitu ya, karena sudah mulai merasakan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya anak-anak usia segini itu mulai berteman sama temannya perempuan, yang laki-laki berteman dengan temannya laki-laki, gitu. Tapi kalau misalnya ada penyimpangan, nah bisa jadi di usia segini, gitu ya. Kalau misalnya aku perempuan tapi aku pengen jadi laki-laki, nah atau aku laki-laki tapi pengen jadi perempuan, nah biasanya itu ada penyimpangan di bagian sini, di usia 3 sampai 7 tahun, gitu. Lalu usia 7 sampai 11 itu laten. Kalau laten ini anak-anak sudah tidak fokus ke jenis kelamin, tapi fokus untuk bermain, gitu ya, explore, gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan itu usia 7 sampai 11 tahun. Nah, lalu genital itu usia 11 sampai dewasa. Nah, itu teman-teman sekarang. Tadi ada yang ngomong ya, kayaknya kelas ini deh, yang bilang atau sini ya, yang ketertarikan lawan jenis. Nah, itu memang pada usia kalian itu ada ketertarikan dengan lawan jenis. Gitu. Jadi karena memang pada usia segitu itu muncul ketertarikan gitu ya. Itu adalah perkembangan dari psikoseksualnya. Dari sini ada yang mau tanyakan dulu? Ya, kalau nggak ada lanjut lagi. Nah, lalu ada perkembangan psikososial. Jadi kalau tadi kita belajar tentang kognitif, lalu belajar tentang seksual, sekarang kita belajar tentang sosial. Nah, sosial itu pada usia 0 sampai 1,5 tahun itu belajar untuk mempercayai lingkungannya. Apakah lingkungannya itu bisa melindungi dia atau mengurus dia atau tidak. Gitu. Jadi kalau ada anak yang dia tidak diurusi orang tuanya atau dia ketika nangis nggak diangkat gitu ya, tidak diurus gitu, dia akan merasa tidak percaya dengan keluarganya. Nah, bisa jadi mulai trust issue dari usia segini gitu ya. Nah, habis itu ada usia 1,5 sampai 3 tahun itu belajar untuk tekad gitu ya, belajar untuk mulai mandiri. Tadi kan disebut juga kalau misalnya anak usia segini, kalau di psikoseksual tadi kan mulai belajar untuk ke WC sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang nggak bisa ke WC sendiri, itu biasanya dia dimarahin sama bapak ibunya. Kok kamu belum bisa gitu ya, teman-teman udah bisa. Atau ada yang pernah dikurung di WC, harus bisa di WC. Atau misalnya ada yang dipukul, dicubit dan semacamnya. Nah, kalau anak-anak seperti itu, dia merasa rendah diri gitu ya. Kok aku nggak bisa, teman-temanku bisa, kayak gitu. Nah, itu muncul di usia 1,5 sampai 3 tahun. Lalu usia 3 sampai 5 tahun, itu dia mulai belajar untuk mengenal tentang inisiatif atau rasa bersalah, gitu ya. Jadi dia akan belajar tentang bagaimana kalau dia ini usia TK ya, usia TK. Nah, dia bermain sama teman-temannya, gitu. Nah, lalu usia 5 sampai 12 tahun
itu tentang kompeten gitu ya. Jadi dia belajar untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Lalu usia 12 sampai 18, ini teman-teman semua. Usia 12 sampai 18 ini membahas tentang identitas versus kebingungan peran. Jadi usia 12 sampai 18 artinya teman-teman semua itu memang fokusnya adalah meningkatkan atau menemukan identitas gitu. Jadi biasanya ngikut-ngikut teman gitu ya, atau nyari-nyari kegiatan gitu ya, terus bingung mau ngapain dan semacamnya. Nah itu di usia 12 sampai 18 tahun kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah jadi kesimpulannya ya, kesimpulan tadi dari perkembangan kognitif, psikoseksual dan psikososial, untuk kognitifnya teman-teman sudah berada di operasi formal gitu ya. Jadi teman-teman itu sudah di operasi formal, artinya otak teman-teman itu gitu ya sudah bisa untuk memahami hal-hal yang konkret, hal-hal yang abstrak gitu ya, hal-hal yang sulit itu bisa. Gitu. Cuma nanti ada pertanyaan, kalau misalnya kita bisa memahami sesuatu yang sulit, kenapa matematika masih nggak bisa? Gitu. Apa ada yang mau jawab? Ayo yang mau jawab kata dia nih, nanti. Tadi sudah jawab. Adanya matematika juga hidup bisa. Kasih adik. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya otak kita sudah berkembang, kenapa matematika kita masih belum bisa? Karena kita masih belum berlatih, gitu ya. Jadi sebetulnya otak itu kan berkembang. Kalau berkembang dia butuh latihan. Kalau misalnya dibiarkan aja, dia nggak berkembang otaknya, gitu ya. Tuh, karena dia beda sama pertumbuhan. Kalau pertumbuhan dikasih makanan, tumbuh, gitu ya. Kalau otak dilatih, dia bisa berkembang, gitu ya. Jadi kalau misalnya di operasi formal itu memang harus melatih otak, gitu ya, melatih terus. Nah, habis itu tentang psikoseksual, genital, jadi memang ada kecenderungan ke lawan jenis, kecenderungan, gitu ya. Jadi ada keinginan atau suka bermain atau berteman dengan lawan jenis. Itu memang kecenderungan psikoseksual. Lalu untuk psikososial adalah loyalitas. Jadi teman-teman sudah mulai bikin geng. Ada nggak di sini geng-geng gitu? Ada ya? Ada kan? Biasanya tuh ada tuh gerombolan ke kantin, gerombolan pergi kemana. Itu memang kayak gitu ya. Biasanya anak-anak seperti itu. Psikososial. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanya? Ayo, ada yang mau tanya? Yang tadi saya kasih ya, sama siapa? Ya, siapa tadi yang maju tadi? Maju lagi. Yang tadi menjawab. Aldi sama Bisma ya? Tuh dapat hadiah sama Bu Indun. Yang tadi nanya. Yang tadi menjawab. Yang tadi. Langsung dapat ini ya, langsung dapat hadiah ya sama Bu Indun. Ya, ya. Ada lagi yang tanya? Tapi ini belum ya, lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada yang bertanya, sekarang kita akan menebak. Kita akan menebak tentang SWOT. Pernah dengar SWOT? Pernah? Ya, di sini pernah ya? Ya, apa SWOT? Oh, pernah kan? Coba. Ada yang mau menjawab? Ini siapa nih yang mau menjawab nih? Ada nggak? Silakan. Ya, ya, ya. Ayo berdiri. Diri. Ayo Sally. Kenapa? Maju lah. Perkenalkan, nama saya Sally Puspitasari dari 10A. Menurut saya SWOT itu contohnya kayak keuntungan,
kerugian, ancaman, Sama? sama peluang. Ya, oke. Ya, tepuk tangan semua. Ya, jadi benar ya, SWOT itu tadi disampaikan keuntungan, kekurangan, dan semacamnya. Tapi kalau misalnya pakai bahasa Inggris gitu ya, SWOT, S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, lalu O-nya itu opportunity atau peluang, dan T-nya itu threat atau ancaman gitu ya. Jadi SWOT itu adalah kelebihan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman. Oke, karena sudah kelas 10 A, 1, 2, 3, 4, oke. Nah, ada yang mau menyampaikan kelebihan dari remaja apa? Kelebihan dari remaja? Kekuatannya apa? Kalau jadi remaja tuh apa sih kekuatannya? Ya, siapa nih? Ini kelas 10A sudah aman ya, berarti kelas 10B, D, T ya, B, C, D, E. Sudah ya? Silakan. Oh ya, oke. Ya, bagus. Ya, jadi tadi ya dikasih clue bahwa kelebihan remaja itu otaknya lebih berkembang gitu. Nah, ada lagi untuk kekurangan. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Ya, Perkenalkan nama saya Vanessa Akadem dari kelas 10C. Kekurangan pada remaja itu terkadang mereka sulit mengontrol emosi mereka dan terkadang juga sulit menemukan jati diri atau identitas diri mereka. Ya, mungkin itu saja. ya, Terima oke. kasih. Ya, berarti ke 10C, A, D aman ya. Nah, sekarang nih kelas 3 kelas ini. Nah, jadi tadi kelebihannya adalah otaknya berkembang, lalu kekurangannya kurang identitas, terus mudah emosi gitu ya. Nah, sekarang untuk peluang. Apa sih peluangnya remaja saat ini? Ada yang tahu peluangnya yang dirasakan remaja? Ayo nih, kelas B, E, F. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Tarsya dari kelas 3. Jadi peluang remaja itu mempunyai semangat tinggi dan memiliki kesempatan untuk semangat. Oh ya, oke. Oke. Ya, tadi yang di sini mau jawab juga. Ya, silakan yang mau jawab lagi. Di sini ya, agak maju ke depan. Banyaknya juga, Bu. Perkenalkan, saya Delia Dwi Ramayani, saya dari kelas 10B. Peluang untuk remaja seperti mencapai mencari bakat, mendapatkan bakat yang tinggi. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Ya, berarti langsung terakhir aja ya untuk ancaman. Ya, ini kelas terakhir. Ayo cepat, kalian siapa yang mau menjawab untuk ancaman remaja? Ya. Tunggu.
dari kelas 10B. Ancaman untuk para remaja saat ini adalah maraknya pergaulan bebas. Terima kasih. Ya. Tadi maju ke depan ini buat poin. Oke. Ya, tadi ya sudah disampaikan ada kelebihan, kekurangan, lalu ada peluang dan ancaman. Oke. Pertama, tentang kelebihan dan kekurangan itu berkaitan dengan diri kita sebagai remaja. Nah, kalau tadi ya sudah dibilang kelebihannya kayak otaknya berkembang gitu, lalu kekurangannya tadi kurang mencari identitas, lalu juga emosional gitu. Nah, lalu untuk ancaman dan peluang itu di luar dari kita sebetulnya ya. Jadi ancaman maupun peluang itu di luar dari kita. Ya, tadi ada ya misalnya banyak kegiatan yang baru gitu ya, aktivitas baru yang meningkatkan semangat atau cita-cita. Nah, sementara untuk ancamannya tadi ada pergaulan bebas. Oke, coba di next lagi. Nah, di sini saya ada menulis beberapa hal tentang kelebihan dan kekurangan. Kurang lebih mirip sama apa yang sudah teman-teman sampaikan. Berarti teman-teman sudah paham gitu ya. Nah, jadi untuk kelebihan ada usia muda. Usia muda itu kelebihan gitu. Jadi kalau sudah usia muda itu kan energinya banyak gitu ya, lebih fit dari orang-orang yang sudah tua kayak gitu. Kalian bisa tuh begadang sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya, atau 24 jam nggak tidur mungkin bisa kalau misalnya masih remaja gitu. Tapi kalau sudah tua jam 9 tuh sudah ngantuk gitu ya. Jam 8 tuh udah capek. Nah, sementara kalau remaja itu jam 10, jam 11, jam 12 itu masih on gitu. Nah, habis itu berpikir kritis atau tadi ya perkembangan otaknya gitu ya, itu sudah bagus gitu. Jadi sebetulnya teman-teman kalau misalnya dikasih materi terus menerus itu bisa gitu ya, dikasih materi terus menerus itu bisa karena otaknya masih nyampe gitu ya. Cuma nanti kembali lagi kalau misalnya kalian belajar terus tanpa ngisi energi kan capek kan. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pas belajar ngantukan gitu ya, pas belajar ngantukan terus capek, males, bisa jadi kurang asupan, belum makan, atau kurang tidur, atau kurang olahraga. Nah, itu penyebabnya biasanya. Nah, untuk kekurangannya tadi ya sensitif gitu ya. Sensitif itu atau emosional, dikit-dikit marah, dikit-dikit dikit-dikit emosi gitu ya. Kalau misalnya disuruh cuci piring sama ibunya dibilang ini broken home gitu ya. Atau misalnya disuruh pulang jam 8 malam dibilang orang tuaku strict gitu ya. Padahal ya biasa aja gitu. Nah, atau kurang berpengalaman. Jadi karena kalian masih muda, biasanya memang kurang berpengalaman dan tidak berpikir panjang. Jadi tidak berpikir panjang itu maksudnya tidak menimbang-nimbang. Tidak menimbang-nimbang mau ngapain itu yang langsung dikerjakan gitu ya, tanpa berpikir efeknya. Nah, sementara untuk peluangnya, ini ada peluang ya katanya Indonesia Emas 2030 katanya sih ya, nggak tahu akan terwujud atau enggak. Nah, ini ada peluang yang besar bagi remaja untuk di masa depan ketika sudah dewasa gitu. Jadi ada banyak peluang yang diberikan. Nah, lalu juga ada tadi disebut untuk meraih cita-cita dan sebagainya. Sebetulnya peluang sebagai remaja itu banyak untuk di masa depan gitu ya. Nah, habis itu untuk ancamannya adalah yang pertama tadi ada pergaulan bebas. Jadi harusnya saya masukkan juga tadi. Nah, pergaulan bebas itu memang ancaman gitu. Karena di zaman sekarang kita nggak tahu nih teman sebangku kita ngapain gitu ya, atau tetangga kita ngapain, kita nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba keajak gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada juga eksploitasi remaja. Eksploitasi remaja misalnya teman-teman kerja tapi gajinya rendah gitu. Nah, itu juga misalnya eksploitasi remaja. Atau misalnya teman-teman diajak, ayo kita cari uang gitu ya, cari uang jual diri. Nah, itu eksploitasi remaja juga namanya. Ya itu eksploitasi juga namanya. Habis itu ada kondisi politik tidak jelas. Nah, mungkin teman-teman mikir, kok apa hubungannya kondisi politik sama remaja? Berpengaruh, soalnya politik itu akan mempengaruhi kebijakan. Jadi kebijakan itu akan mempengaruhi remaja juga. Oke, lanjut. Nah, kayaknya ini sudah nggak ada. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang
brainstorming hari ini? Ada yang mau tanyakan atau ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini? Sekarang kita cek perolehan skor ya. Ya, perolehan skor untuk kelas A 1 poin. Tepuk tangannya mana? Ya. Untuk kelas B 1 poin. Ya. Kelas C 1 poin. Lalu kelas D 2 poin. Kelas E 2 poin. Lalu kelas F 1 poin. Nah, ini kan masih ada nih. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Oh ya, silakan. Gimana? Oh ya, menyimpulkan nggak apa-apa. Yuk, silakan. Perkenalkan, nama saya Leonie Irawan dari kelas 10A. Dari kesimpulan materi yang Kak Oka sampaikan adalah yang pertama, kognitif operasional formal. Otak sudah bisa memahami hal-hal yang sulit untuk dipahami. Psikoseksual genital, mulai ada ketertarikan tentang lawan jenis. Yang terakhir, psikososial atau loyalitas, mulai memahami lingkungan baru seperti circle atau punya geng circle gitu. Terima kasih. Ya. Ya, ada lagi Kak? Ya, silakan maju. Terserah aja, Bu. Maju ke sini. Terima kasih. Tanganku sudah gemetar. Oh ya. Kenapa? Badan Anak-anak yang seusia kayak anak SD lebih dewasa pemikirannya dibanding anak-anak seusia seperti remaja. Sip. Ya. Ya, tadi ada lagi siapa? Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Saya ingin bertanya untuk pergaulan bebas. Kalau saya mau tahu, kan dapat pergaulan bebas ini rata-rata memiliki dampak negatif. Apakah pergaulan bebas ada dampak positifnya juga? Oh ya. Ini pertanyaan dari saya. Ada lagi. Oh ya, silakan. Oke, sip. Ya, terima kasih sudah datang maju. Kelas apa ya? Ada lagi ya? Perkenalkan, nama saya Tadi dari kelas 10A. Izin bertanya, kenapa pergaulan bebas dapat menjadi ancaman bagi para remaja? Oh ya, oke. Ya, cukup dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya di sana saja. Tuh. Ya. Oke. Tadi ada disimpulkan sama teman ya dari kelas 10A tentang perkembangan untuk remaja itu sampai pada tahap kalau untuk kognitif itu adalah operasional formal, lalu untuk psikoseksual adalah genital, lalu untuk psikososial adalah loyalitas. Oke, semuanya. Nah, tadi ada pertanyaan dari kelas 10E ya? Kelas 10E. Tadi bertanya kenapa kok anak kecil itu lebih baik pemikirannya daripada
yang remaja, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa otak itu kan berkembang. Dia tidak berkembang hanya karena dikasih makan, tapi juga dari akses, gitu ya. Kalau misalnya anak itu jadi pernah ada eksperimen mendidik anak, maksudnya eksperimen untuk memberikan pengetahuan gitu ya kepada anak. Ada anak yang pertama ditemani baca buku, ada anak yang kedua ditemani main permainan tradisional, kayak apa namanya tuh? Yang itu, apalah itu namanya? Permainan tradisional. Lalu yang ketiga dikasih HP. Nah, jadi ada tiga metode. Yang pertama ditemani baca buku, yang kedua ditemani permainan tradisional, terus yang ketiga dikasih screen time HP, gitu ya, tontonan. Nah, ternyata anak yang paling cepat menangkap itu adalah yang ditemani membaca buku dan juga permainan tradisional ketimbang yang dikasih screen time, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah memang kita harus melakukan interaksi dua arah, gitu ya, dengan juga medianya itu buku, gitu. Mungkin teman-teman akan mikir, tapi kok bisa kok screen time itu kita belajar YouTube dan semacamnya, gitu ya. Tapi anak-anak usia segitu kan dia nggak paham, gitu ya. Dia tadi kan kayak tadi dia cuma bisa lewat indera panca inderanya, dia belum bisa memahami mana pelajaran yang penting maupun tidak, gitu ya. Jadi untuk pemberian screen time pada anak memang tidak boleh. Nah, kalaupun misalnya kok ada anak kecil lebih pintar daripada orang dewasa, yang pertama bisa jadi karena dia lebih banyak belajar dibandingkan orang dewasa. Ya, karena tadi otak itu dilatih, bukan didiamkan. Ya, misalnya, anakku masih segini, nggak usah aja diajarin apa-apa gitu. Nanti akan tumbuh sendiri. Enggak, otak itu dilatih, gitu ya. Jadi bahkan meskipun teman-teman sekolah maupun tidak sekolah, tapi ternyata sekolah nggak belajar sama tidak sekolah tapi belajar, mungkin lebih pintar orang yang tidak sekolah tapi belajar, gitu. Karena yang dilatih itu otaknya, bukan badannya yang di sekolah, gitu. Jadi kalau misalnya ada ya teman yang atau anak kecil lebih pintar daripada orang dewasa, bisa jadi karena otaknya sudah dilatih, gitu. Entah karena bacaan, gitu ya, atau interaksi sama orang tuanya. Termasuk juga gizi, ya. Siapa yang suka makan mie tiap hari? Ya itu ya, kurang gizi. Jadi gizinya diperbanyak, makan makanan. Jadi itu kalau sekarang 2024 itu perbanyak makanan yang. Jadi kalau tahun 2024 itu katanya perbanyak makanan yang dikupas, bukan yang di apa namanya? Ya itulah, lupa namanya. Jadi kita tuh perbanyak makanan yang asli. Ya maksudnya yang asli itu bukan yang instan-instan gitu ya. Itu juga mempengaruhi otak. Nah, jadi makan buah, makan sayur, makan nasi gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang sering minum kopi-kopi gitu ya, atau yang gula-gula manis-manis, nah itu coba dikurangi karena itu juga akan mempengaruhi otak gitu ya. Nah, gimana tadi yang bertanya, ada yang mau ditanggapi dulu? Sudah? Oke, tadi pertanyaan sebelah sini ya. Makanya saya juga ada hal positif dari pergaulan bebas. Ada nggak? Ada apa kalau ada? Ya, jadi namanya aja pergaulan bebas. Ya apa ya? Pergaulan bebas itu tidak ada positifnya. Positifnya itu kalau sempat keluar dari situ. Kalau belum keluar dari situ, kalian belum dapatkan hal yang positif. Jadi kalau misalnya ada cerita mantan anak pang, gitu ya, mantan anak pang bercerita, atau mantan pelacur misalnya bercerita, atau mantan pengedar narkoba, dia bisa cerita ketika dia sudah jadi mantan. Kalau dia masih jadi seperti itu agak susah tuh, kayak gitu ya. Dan yang kita pahami, keuntungan itu bukan sekedar materi. Misalnya keuntungannya dapat uang banyak, keuntungannya dapat teman banyak, itu bukan keuntungan, gitu ya. Keuntungannya itu kalau kalian selamat, itu kerjaan yang tidak selamat itu.
Itu ya, kegiatan yang seperti itu. Jadi untuk pergaulan bebas, meskipun ada yang bilang, ada positifnya segala macam, itu nggak ada yang positif. Jangan dipercayai, bisa-bisa kalian diajak, gitu ya. Positif kok, jual narkoba itu positif gitu ya. Ya positif ketangkap BNN. Tuh, oke? Gimana tadi? Ya, yang tanya ada tanggapan atau menemukan fakta pergaulan bebas positif? Nggak ada? Sudah? Oke. Tadi lagi mana ya? Yang bertanya lagi ya? Sini ya? Sini ya? Tadi apa? Lupa sampai. Oh ya, betul. Tolong di sebelumnya, sebelum lagi. Nah ya, oke. Kenapa anak usia 12 tahun itu tergantung sama teman ya? Nah karena jadi anak-anak itu usia 0 sampai usia 5 tahun itu bergantung sama orang tua. Jadi apa-apa mama, apa-apa bapak gitu ya, ibu gitu, ayah. Anak-anak tuh biasanya kayak gitu, jadi dikit-dikit sama orang tua. Nah, ketika dia sudah mulai sekolah, dia mulai dengerin kata-kata ibu guru, gitu ya. Anak-anak usia 5 sampai 12 tahun itu biasanya masih dengerin kata guru, ibu guru atau bapak guru. Oke. Jadi biasanya anak-anak SD itu kalau ngomong sama orang tuanya dia bilang, "Ma, tadi ibu guru bilang," gitu ya. "Ma, tadi ibu guru bilang begini," gitu. "Ma, nggak boleh makan itu soalnya ibu guru melarang," gitu. Soalnya memang kayak gitu. Jadi anak-anak biasanya lebih dengar kata gurunya waktu SD. Tapi kalau sudah SMP, SMA, dia lebih dengerin kata temennya. "Ma, temanku sudah punya HP baru, kok aku belum?" Gitu ya. "Ma, temanku udah boleh bawa motor, kok aku belum bisa bawa motor?" Gitu. Jadi ada perubahan transisi antara usia SD dan SMP. Jadi memang kalau usia SMP SMA itu sudah mulai dengerin kata-kata temennya. Kalau misalnya temennya udah bisa A, tapi dia belum bisa, dia minder, gitu ya. "Temanku udah punya HP iPhone, kok aku belum punya HP iPhone?" Gitu. "Temanku udah bawa motor apa paling mahal, paling bagus? NMAX. Hah? Ya. Oke. Ya, Vario besar. Ya, misalnya gitu ya. "Temanku udah pakai motor itu, kok aku belum?" gitu. "Ma, aku pengen punya motor kayak temanku." Akhirnya satu geng motornya Vario semua, gitu ya. Karena terus nanti ya dalam satu geng itu misalnya kamu nggak bisa gabung ke gengku kalau misalnya motornya masih segitu gitu ya, atau kamu nggak masuk gengku kalau misalnya HP-nya nggak iPhone. Itu kayak gitu nama pertemanan gitu ya. Atau misalnya biasa gini, kalau geng itu pasti ada satu musuh geng gitu ya. Jadi satu geng itu harus memusuhi orang yang sama. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi ada satu geng yang memang dia harus memusuhi satu orang yang sama. Nah itu biasa kayak gitu juga, gitu ya. Jadi kejadian bullying, tahu kan perundungan ya, bullying itu biasa muncul memang di usia segitu karena dia mencari teman dan harus bergabung sama anggota kelompoknya, kayak gitu ya. Gitu, gimana? Ya, habis itu tadi pertanyaan dari sini ya. Tadi apa ya, lupa? Oh ya, oke. Kenapa pergaulan bebas menjadi ancaman? Gini, pergaulan bebas itu namanya sosial ya. Sosial itu meskipun bukan penyakit, tapi dia menular. Menular itu karena kita nggak tahu siapa orang yang akan ikut-ikut. Jadi karena itu dia bisa jadi ancaman, gitu. Kalau misalnya di sekeliling kita orang mulai melakukan pergaulan bebas, mulai banyak yang melakukan seks bebas, mulai banyak yang melakukan narkoba, mulai banyak yang melakukan pencurian, itu kan nggak aman bagi kita, gitu ya. Kita merasa nggak aman karena bisa jadi kita akan jadi korban, gitu. Jadi kalau kalian bilang ya udahlah biarin aja dia seperti itu malah membiarkan pergaulan bebas itu mengancam remaja.
Kayak gitu ya. Jadi kenapa pergaulan bebas itu mengancam remaja? Karena tadi kita nggak tahu nanti mereka akan merusak sejauh mana gitu ya, dan kita bisa jadi korban. Banyak kan berita-berita ya, korban pencurian gitu ya, atau korban pemerkosaan, korban kekerasan seksual misalnya. Nah itu kan ancaman sebetulnya, dan kita nggak ada yang tahu siapa yang akan kena gitu. Itu ya. Jam berapa sekarang? Oh, masih ada? Masih ada atau sudah? Oh ya, oke. Nah, sudah lapar semuanya? Ya, oke. Sebelumnya kita lihat lagi skornya. Untuk kelas A itu 3 poin, kelas B ya 2 poin, kelas C 1 poin, yang D 3 poin, lalu kelas E 3 poin, dan kelas F 1 poin. Jadi untuk sementara yang paling banyak adalah kelas A, D, dan E. Oke ya. Nah, tapi untuk kelas B, C, dan F itu masih ada kesempatan karena masih ada 2 sesi lagi gitu ya. Nah, selanjutnya saya mohon maaf karena ini keterbatasan waktu, saya akan kembalikan kepada Bu Hindun dulu. Oke, baik. Selanjutnya kita break dulu. Nanti ini jam 8.47. 12 menit ya? Cukup ya? Mau bekal kan? Oke, kita break dulu ya, 15 menit. Oke, yang mau bekal silahkan makan. Makanya hanya dalam ruangan ini saja ya, tidak kemana-mana. Tidak berhambur, tetap di dalam tulisannya. Boleh bolak-balik kita ya. Aduh, Nasya sama siapa? Katanya kalau yang belum habis makannya dapat poin. Buat bikin orang. Iya. Dari jam 7 mereka sudah di sini. Iya, terus sekolahnya. Sama anu kan, biasa ada apa menyanyikan Indonesia Raya gitu-gitu loh. Pembukaan biasa.